Ini saya tidak menakut-nakuti. It will happen. Kita akan digiring kembali dari tanah perjanjian menuju kepada tanah perbudakan. Gara-gara apa? Gara-gara perut. Ini bukan teori. Perbudakan di Mesir. Yes, kita akan kembali karena apa? Hawa nafsu kita. Kita menyerahkan diri kita untuk dikuasai. Karena apa? Kita tidak dekat sama Tuhan lagi. Kita hanya peduli dengan perut kita. Makanya kenapa Taman Eden? Yang dimasukkan ke dalam mulut, itulah yang membuat kita mati kekal. Kapan ini terjadi? Prediksi Anda? Jangan main prediksi. Ini sedang berlangsung. Banyak yang sudah tidak makan. Sudah mulai BLT, suruh datang ke kantor pos. Ini kan sudah kode-kode. Kok kapan? Mereka sedang mempersiapkan menormalisasi, merasionalisasi keadaan seperti itu supaya nanti ketika Pak Abraham Silaban sudah di PHK dari sini, Pak Abraham Silaban akan siap-siap untuk berada di dalam antrian panjang dan dijaga seperti ini. Bantah omongan saya. Time will tell. Ya, sekarang banyak orang nggak punya pekerjaan. Ya, tentu. Mungkin Pak. Ya, banyak profesional. Ya, saya datang ke Pak Abraham, Pak saya nggak punya makan. 1-2 kali Bapak kasih, besok-besok Bapak lempar saya. Ayo mari kita kritisi. Untuk apa semua itu? Pohon bisa ada tanpa air, asal ada karbon. Nah, kalau demikian operasi. Nah, paham dulu nggak? Oke, saya paham, saya bisa paham. Ya sudah kalau paham. Oke. Tinggal kita ini aja, bersatu untuk. Oke. Ya bersyukurlah ketika mereka yang mengandalkan Tuhan kan. Bukan nggak bisa hanya dengan kata-kata. Tuhan kasih akal budi, berbuat sesuatu. Disitulah Tuhan ini. Jangan kita didoktrin, cukup berdoa. No. Berora et labora. Ini climate change, udah ada climate fund, climate investment fund. Ini Pak. Dan United Nation for climate change itu pusatnya di Incheon, Korea. Makanya mereka maju mobil listriknya. Bahan bakunya ambil dari Morowali. Nikel. Kendari sana. Buat siapa? Buat rakyat. Emas, Papua, kemana? Buat rakyat. Kalau emas itu dikasih ke rakyat, baru 2045 Indonesia emas. Tapi harus dimulai dari sekarang. Kok kita hidup bangsa ini, rakyat ini dikasih mimpi-mimpi palsu? Dari mana agenda itu? Ya dari mereka juga. Tiba-tiba emas. Saya sudah ketemu dengan beberapa menteri kok. Apa yang mereka sampaikan? Ya saya challenge saja ya, dari sononya. Mereka kalau udah ketemu begini langsung, mesem-mesem doang Pak. Apa yang... Ya sudah, ya kita kan cuma ikut aja. Kita cuma menjalankan. Iya, cuma menjalankan perintah komandan. Nggak ada yang mau jadi agent of change? No. Kalau mau jadi agent of change, tendang. Keluar. Mengganggu lu. Tapi harus siap. Kalau nggak siap ya susah, jangan ikut-ikutan. If you done with yourself, then you will do it. Kalau nggak bisa. Ada harapan nggak? Harapan selalu ada, tetapi ada kemauan nggak? Kemauan tanpa langkah mah sama dengan sambil mimpi. Anda tetap dalam jalan itu, Pak? Iya dong. Sekalipun banyak orang. Nggak ada masalah. Kan saya udah bilang tagline apa? Tetaplah berjalan dalam kebenaran walaupun dunia mengucilkanmu. Gitu. Tidak sedikit bahkan ada yang menganggap Anda nggak peduli, bilang sama mereka nggak peduli. Sampaikan kepada dia, saya tidak peduli. Silakan Anda jangan jalan dengan jalan Anda, saya tetap dengan saya. Ya. Anda kenal Lord Rangga? Nggak. Apa yang disampaikan sama dia, saya udah tahu sebelumnya. Yang disebutkan bahwa Sunda Empire, tatanan dan sebagainya. Anda dipersamakan. Saya nggak tahu. Seperti orang yang saya tidak pernah mau mendengarkan dia. Saya tidak pernah dengar. Cuma saya lihat suka ditertawakan karena dia pakai, lucunya dia suka pakai topi PBB. Ya, atribut. Baret. Iya. Baret PBB. Nah, ketika dia pakai baret PBB, ketika itu saya kan pernah jadi tugas PBB juga Pak selama setahun. Sehingga dari situlah saya tahu bagaimana permainan PBB. Bagaimana permainan PBB membuat suatu negara kacau. Itu. Diadu secara agama. Terpecahlah mereka jadi 6. Lalu dikirimlah kami untuk apa? Transnational administration, Pak. Oke, kalau begitu begini Pak Dharma. Anda pensiun di Bintang 3. Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekon, betul? Dan Anda punya masa bakti yang panjang sebagai
seorang yang punya